Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, apa kabar nih teman-teman hari ini? Gimana nih pasca Lebaran? Kondisi keuangannya apakah masih sehat atau ada yang perlahan minus? Oh iya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan jika aku ada salah kata, salah berucap selama ini sama teman-teman ya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, semoga kita masih bisa bertemu lagi ya, walaupun hanya di online di Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri selanjutnya. Nah, di sini ini suasana pagi hari di hari pertama Lebaran ya. Pas Hari Raya Idul Fitrinya, ini tuh pagi hari kita udah nata-nata toples untuk menyambut tamu di Hari Raya Idul Fitri. Itu tadi ibuku agak kurang gak enak badan ya teman-teman, jadi dia tuh cuman mandi tapi masih pakai baju biasa, jadi nggak ke masjid gitu karena memang lagi kurang fit ya. Dan aku udah 2 tahun ini 3 tahun gitu semenjak lahir Humaira itu aku nggak ke masjid, karena tahu sendiri ya kalau bawa anak bayi ke masjid bukannya kita sholat malah jaga anak bayi ya kan. Jadi aku memilih nggak sholat ke masjid aja, jadi hanya abinya Humaira sama bapak aja yang sholat ke masjid untuk sholat id. Dan ini tuh suasananya ya, memang karena di rumahku tuh aku ngumpul aku sama ibu ya, jadi ada beberapa jajanan kue-kue kering gitu untuk hidangan hari raya di kampungku gitu untuk menyambut saudara. Dan ini udah malam hari ya, hari pertama lebaran gitu. Ini tuh Humaira lagi ngitung angpau hasil dikasih saudara-saudara, nenek, paman, dan bude gitu. Untuk suasana lebarannya pas kita silaturahmi ke rumah saudara-saudara gitu, itu nggak sempat kerekam ya teman-teman, karena aku juga nggak enak banyak banget teman-teman saudara-saudara gitu dan orang-orang yang silaturahmi juga kan, takutnya mereka itu nggak mau di video gitu, jadi aku nggak video. Ini aku video pas malam hari aja, pas Humaira ini ngitung anpau. Dan ini alhamdulillah hasil di hari pertama itu kita dapatnya, Humaira ya maksudnya, itu Humaira dapatnya dikasih itu sekitar 300-an lebih ya teman-teman, karena memang saudara di rumahku sama saudaranya suamiku itu banyak banget, jadi ya lumayan juga sih dapatnya gitu. Tapi dapatnya di sini tuh yang ngasih itu nggak nominalnya tuh nggak besar-besar, karena memang kalau di desa itu kan rata-rata mainnya ngasihnya tuh lah 10, 15 sampai 20 ribu gitu, jadi paling banyak memang 20 ribu, nggak ada yang sampai 50 ke atas tuh nggak ada. Dan ini tuh angpau di hari kedua dan ketiga, jadi untuk hari kedua tadi kemarin itu aku nggak hitung, jadi aku jadiin satu aja, sama di hari ketiga aku hitung sih, cuman aku nggak videoin gitu ya. Dan di sini aku kemarin itu hitung di hari kedua itu sekitar dapatnya tuh sekitar 65 kalau nggak salah, karena memang silaturahminya itu hanya di beberapa tempat, tapi letaknya tuh jauh-jauh gitu loh teman-teman. Dan kan yang ngasih tuh hanya 10 sampai 20 ribu ya, jadi nominalnya sedikit. Dan di sini untuk ada beberapa yang di rumah bapakku ya, bapak kandungku itu banyak juga saudara-saudara yang ngasih 5.000 ada yang 5.000 gitu ya, ada yang 10.000 gitu. Dan sempat ada beberapa juga saudara yang aku tolak gitu ya, bukannya mau nolak rezeki gitu, tapi kasihan karena ada beberapa janda-janda tua gitu yang mau ngasih, jadi Humaira tuh aku ajarin untuk menolak gitu ya, jadi kalau nggak usah ada gitu. Jadi Humaira tuh dia nggak mau juga gitu kok diajarin nggak usah gitu, dia nggak mau juga meskipun sampai dikejar gitu ya, dikasih gitu tetap uangnya tuh dia buang biasanya gitu, jadi aku kembaliin ke orangnya gitu. Dan itu yang nominal 50 ribuan itu dikasih sama bapakku ya, jadi untuk Humaira katanya gitu.
Jadi untuk 50 ribuannya itu dapatnya satu, yang lainnya itu 25 ribu sama 10 ribuan, dan bahkan ada yang ngasih 2 ribuan juga teman-teman karena memang di desa itu sekarang lagi morat-maritnya ya, jadi nggak semuanya tuh pegang uang. Dan ini rencananya mau aku tabungin untuk tabungan pendidikannya si Humaira ya. Jadi di sini aku mau langsung jadiin satu dengan angpau di hari kemarin ya, di hari pertama dan kedua gitu. Untuk hari ketiga itu kemarin dapatnya sekitar 300-an juga sih. Ya lumayan lah. Terus ini ada angpau di hari keempat. Jadi Humaira tuh udah tidur, jadi aku yang ngitung. Jadi dapatnya itu untuk hari keempat itu sekitar 100-an lebih lah kayaknya, karena memang ada beberapa titik sih di saudaraku gitu ya. Jadi kayak satu daerah ada beberapa yang aku samperin gitu, jadi nggak ngumpul di satu tempat aja gitu teman-teman. Letaknya tuh cukup jauh sih dari tempat satu ke tempat satunya, jadi lumayan memakan waktu seperti seharian gitu untuk silaturahmi. Dan itu pun kadang kita nggak mau dikasih nasi gitu ya, karena memakan waktu cukup lama, jadi kita cukup minum teh aja sama makan kue kering aja, karena kasihan juga kalau masih ngeluarin nasi atau apa gitu ya. Paling hidangan bakso aja gitu yang apa yang biasanya rame dikasihkan gitu sih. Dan ini hasilnya untuk di hari keempat. Dan lanjut lagi di sini di hari kelima dan keenam kalau nggak salah, ini sudah hari terakhir ya. Aku silaturahmi gitu, jadi ada sekitar 1 mingguan lah gitu pokoknya. Kita silaturahmi itu full 1 minggu, itu kita jalan seharian gitu loh teman-teman ya, naik motor gitu. Maklum lah kan gak ada mobil ya juga tempatnya itu kan pelosok ya, jadi meskipun kita punya mobil sekalipun itu nggak bakalan bisa ditempuh dengan mobil ya untuk perjalanannya gitu, karena memang jalannya itu kecil sekali gitu dan agak susah untuk dimasukin mobil. Dan ini untuk hari terakhir ini dapatnya sekitar 100-an lebih, ya lumayan lah untuk ini ya, nambah-nambah tabungan pendidikannya si Humaira. Jadi ini semuanya terkumpulnya itu sekitar 975.000 teman-teman. Alhamdulillah rezeki anak soleha ya. Tapi ya kan memang sudah tradisinya di rumah ya, ada yang ngasih, ada yang ngeluarin gitu ya. Jadi aku juga kemarin ada beberapa aku budgetkan untuk aku ngasih angpau ke saudara-saudara dan ponakan gitu, ataupun anaknya temen ya yang silaturahmi ke rumah gitu. Kemarin itu aku ada sediain sekitar 600 atau 700-an gitu untuk angpau yang aku keluarkan. Dan ini tuh dapatnya Humaira itu 900-an lebih, alhamdulillah lah, balik modal walaupun sih aku nggak ngarep ini untuk silaturahmi ya, karena memang 1 tahun 1 kali, kalau nggak hari raya itu kita nggak main teman-teman. Dan ini tuh hasilnya semuanya ya, jadi ada yang pecahan 50, 20, 10 ribu dan 5 ribu. Untuk 2 ribuannya itu sudah aku tuker ya ke nominal 5 ribu dan 10 ribuan gitu, jadi biar nggak menu-menuhin juga, karena ini kan mau ditabung juga di BMT, jadi ini mau aku tukerin ke tetangga yang membutuhkan gitu teman-teman. Dan uangnya ini kan masih mulus-mulus ya, masih bagus-bagus, jadi aku kayak eman gitu ya mau nukerin, tapi ya mau buat apa juga gitu kan, karena aku juga udah selesai ngasih angpau ke saudara dan ponakan-ponakan gitu, jadi aku mau tukerin aja ke tetangga. Dan ini dapatnya 975, rencananya mau aku tabungin itu sekitar 900-an atau 950-an lah. Untuk sisanya ini mau aku taruh aja ya, mungkin untuk kebutuhan lainnya gitu, karena ini memang murni hanya Humaira, jadi aku nggak mau ngambil sedikit pun ya. Jadi ini untuk tabungan pendidikannya dia kelak gitu, jadi untuk pas dia sekolah pastikan dibutuhkan ya untuk biaya entah itu semesteran ataupun untuk biaya iuran atau gedung sekolah gitu.
Dan ini untuk biaya pendidikan yang kemarin itu 310.000, itu kan hasilnya tadi ada 1.690.000, jadi aku genapin yang 10.000 itu untuk genapin 1.700.000 gitu. Dan yang 300.000 itu memang tabungan pendidikan di setiap bulannya yang aku keluarin untuk biaya pendidikannya si Humaira kelak. Dan selesai untuk alokasikan hasil angpau hari rayanya si Humaira. Sekarang aku mau lanjut untuk isi sinking fund versi mini dan challenge 20 ribuan gitu ya. Dan di sini masih ada beberapa tabungan yang belum aku tabungin juga di BMT ya, seperti tabungan sabar, tabah, sama siaga itu. Jadi nanti mau aku jadiin satu sama biaya pendidikan Humaira juga. Dan di sini untuk untuk hasil angpau Humaira di sini aku udah tukerin ke uang pecahan yang besar ya teman-teman. Jadi biar nggak menuhin juga. Jadi di sini semua totalnya sekitar 1.200.000-an ya. Karena ada 950 dan 310.000. Jadi di sini aku mau tukerin semuanya. Dan mau aku tabungin semuanya ya maksudnya. Jadi aku tabungin besok aja karena mau aku jadiin satu semuanya gitu. Dan di sini mau aku lanjut untuk sinking fund versi mini ya, mau aku isi-isikan. Dan di sini untuk uang yang mau aku isikan ke sinking fund versi mini, di sini ada sekitar 250 atau 260 gitu. Ini tuh hasil dari aku ngambil di setiap hari suamiku kerja ya. Ketika suamiku kerja itu aku menyisihkan 10 sampai 15 ribu dan kadang kalau rame tuh bahkan sampai 20 ribu gitu. Jadi di sini aku alokasikan untuk beberapa kategori yang aku sudah buat di sinking fund versi mini ini. Dan ada juga sih kadang dari hasil uang sisa-sisa belanja gitu, atau pas aku ada sisa untuk jajan gitu ya, aku masukin ke sini gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke sinking fund versi mini yang pertama. Di sini aku udah tulis di buku sini ya, teman-teman. Jadi, untuk beberapa kategori sinking fund versi mini sudah ada yang tercapai juga, seperti keperluan baby di sini sudah tercapai dan belum aku buat kolom lagi, tapi untuk bindernya ya, ziplocknya itu masih dan belum aku isi sih, rencananya nanti mau aku isi lagi. Dan di sini untuk perlengkapan budgeting sinking fundnya di sini sisa 30.000 untuk tercapai 150.000, tapi sudah aku belikan ini ya kemarin ya, binder yang ungu itu, yang Daishi yang ini, sama ziplocknya itu. Kemudian aku ada beli beberapa bolpen gitu, seperti bolpen yang warna gitu juga. Jadi budgetnya sudah ada beberapa teman-teman, jadi nggak full 150.000 lagi gitu. Dan di sini awalnya aku ngambilnya tuh salah gitu ya, jadi aku ngambilnya di daster gitu dan jilbab sandal gitu ya, jadi di kebutuhan keinginan diri aku gitu ya, bukan di keperluan budgeting gitu. Dan tadi tuh aku ada ngisi 30.000 dan di sini langsung aku coret aja untuk nominalnya ya 15 ribuan dua, jadi totalnya 30.000. Dan untuk sinking fund yang perlengkapan budgeting ini sudah selesai ya teman-teman, tapi mungkin bakalan aku tambah juga di setiap bulannya, tapi nggak banyak ya, dan mungkin nggak aku tulis kayak gini lagi, jadi ya bakalan aku tulis manual, nanti aku naruhnya berapa bakalan aku tulis berapa, jadi kayak gitu aja sih. Dan selanjutnya di sini untuk keperluan daster, jilbab, sandal dan lain-lain, di sini yang mau aku isi. Nah tadi tuh kan aku udah inget ya, untuk itu tadi aku salah naro gitu, jadi aku keluarin lagi, aku masukin ke tempat yang sebenarnya gitu ya, ke tempat perlengkapan budgeting gitu. Nah untuk sinking fund keinginan diri seperti sandal, jilbab, daster dan lain-lain itu sendiri, di sini aku mau naro 45.000 teman-teman. Jadi ini kan uangnya 100-an, jadi aku mau
ambil kembalian gitu sih, mau nukerin dulu uangnya karena kan 100 ribuan, jadi aku tukerin uangnya ke pecahan 50 ribuan gitu, jadi nanti biar tinggal ngembaliin aja sih 5.000 gitu sisanya, karena kan kemarin ini juga sudah keambil untuk aku beli sendal di hari raya gitu, kebutuhan sendal ya sekitar 35 ribuan gitu, jadi ini juga sudah nggak lengkap seperti di tulisan gitu ya hasilnya gitu, tapi ya nggak apa-apa sih, bersyukur banget sih aku sudah bisa menyisihkan uang untuk keperluan pribadi kayak gini, jadi aku nggak ngambil ke budget-budget yang sudah ditentukan lainnya ya, jadi nggak mempengaruhi budget yang lain gitu. Dan di sini juga aku contreng nominalnya sesuai dengan yang aku taruh tadi 45.000. Jadi kan satu kolomnya itu terdiri dari 15.000. Jadi aku contreng 3 kolom gitu. Dan di sini untuk keperluan baby di sini sudah selesai ya untuk di tulisannya itu, tapi di sini mau aku masukin aja 30.000, barangkali nanti ada kebutuhan bayi yang mendesak yang belum aku beli gitu. Sebenarnya sih udah nyicil ya aku ya untuk keperluan baby, dan sudah 90% itu sudah terkumpul teman-teman gitu, dan mungkin ini nanti kebutuhan yang terlewatkan itu apa gitu ya. Dan lanjut sekarang kita ke silet ya. Di sini aku mau naruh 80.000 untuk silet, karena memang untuk silet itu di bulan di bulan kemarin ya, khususnya di bulan April menjelang Ramadan itu banyak banget kepake karena pangkas lagi rame banget kan. Jadi sekarang silet itu udah sisa 1 slop di rumah gitu, dan rencananya sih mau aku belikan bulan depan. Semoga tercapai lah ya untuk bulan depan ini untuk target siletnya, karena aku di sini budgetkan 300.000 ya untuk silet, dan di rumah sudah terkumpul sekitar 200 ribuan ya untuk uang yang aku ngecer, yang aku ecer di rumah gitu, uangnya yang terkumpul gitu, jadi aku pisahin gitu teman-teman. Dan semoga sih nanti nutut ya untuk bulan depan, karena 1 slop itu masih lumayan banyak lah, cukup untuk stok 1-2 bulan. Kalau cukuran itu nggak rame-rame banget, jadi stabil aja sih gitu. Dan lanjut kita ke sinking fan berikutnya. Di sini ada mesin cukur atau clipper yang kecil ya teman-teman, jadi di sini aku budgetkan 250.000 karena memang harganya tuh segitu, dan di sini aku mau naruh 50.000 aja untuk clipper ya. Jadi ini tuh masih lumayan lah, sekitar 100 ribuan lagi untuk tercapai 250.000 ya. Semoga aja sih masih belum dibutuhkan ya, karena baru bulan kemarin itu aku ganti mesin clipper itu yang kecil, dan ini sih buat jaga-jaga aja sih, siapa tahu gitu nanti mesin rusak atau suamiku butuh yang baru gitu sih. Dan lanjut di sini masih ada sisa uangnya itu sekitar 25 ribuan, dan mau lanjut aku kasihkan itu taruh di uang tabungan Ramadan ya teman-teman, karena berkaca dari pengalamanku di tahun ini, di bulan Ramadan kemarin itu aku nggak ada tabungan Ramadan ya, jadi aku ngambilnya itu ke uang memang budget di bulan April kemarin. Jadi seperti beli takjil atau untuk buka puasa di luar gitu, aku ngambil ke uang belanja mingguan gitu, kemudian ada jalan-jalan dan dana tak terduga gitu ya. Jadi ini aku nabung untuk di tahun di bulan Ramadan tahun depan gitu. Jadi siapa tahu kan dibutuhkan ya, karena memang seperti yang kalian tahu untuk bulan Ramadan itu biasanya kebutuhan itu semakin meningkat ya teman-teman, karena banyak banget kebutuhan yang
tidak ada di list gitu ya. Jadi biasanya itu sih untuk di makanan ya, karena memang seharian kita puasa dan malamnya itu kita pengen suasana atau selera baru yang belum kita makan di hari-hari sebelumnya gitu. Dan selesai untuk sinking fund yang versi mini. Di sini aku mau taruh ya untuk update gitu untuk tabungan challenge 20 ribuan gitu. Di sini aku sudah kumpulin juga. Ini kurang lebih selama 1 bulan lah. Ini tuh aku ngambil dari hasil suamiku juga di setiap harinya gitu ya. Kadang sih kalau banyak itu aku narok, tapi kalau dikit itu aku nggak narok, karena yang 20 ribuan ini kan sifatnya nggak wajib ya. Jadi kalau ada lebihan rezeki baru kita narok, kalau enggak ya jadi seadanya aja gitu, karena tabungan ini belum aku ini ya alokasikan untuk apa gitu ya, targetkan untuk apa gitu. Jadi kalau ada rezeki aja gitu aku narok. Dan di sini aku budgetkan 4.500.000. Dan di sini sudah aku sulap juga tadi ya teman-teman. Dari yang lembaran belum aku gulung sampai sudah selesai aku gulung semuanya. Dan di sini alhamdulillah dapatnya itu sekitar 20 lembar ya teman-teman. Jadi sekitar 400.000 ya. Jadi kalau 20 ribuan 10 kan sudah 200.000, jadi kok 20 lembar jadi kan 400.000. Alhamdulillah sih, ini berkah Ramadan juga sih di bulan kemarin, karena kan pangkas kemarin lagi rame banget. Jadi untuk budget di bulan Mei itu aku udah terpenuhi. Untuk tabungan alhamdulillah sudah cukup, jadi naroknya itu di sini lumayan cukup banyak. Untuk yang challenge 20 ribuan ini tuh enggak semua uang aku 20 ribuan itu taruh di sini ya teman-teman. Jadi misal kayak ada uang 20 ribu itu entah itu budget untuk apapun gitu ya, aku taruh di sini tuh enggak. Jadi di sini murni memang dari hasil suamiku kerja di setiap harinya ya. Jadi kalau dapatnya tuh banyak, jadi aku naruhnya di sini gitu. Kalau lagi sedikit aku nggak naruh gitu sih teman-teman. Dan di sini aku lagi coret-coret beberapa kolom yang seharusnya ya, yang sesuai dengan nominal lembaran tadi ya. Jadi nominalnya itu tadi kan 20 lembar, jadi di sini aku taruh sekitar 20 contreng gitu, sekitar 20 kolom gitu. Dan ini aku mau masukin langsung ke dalam toples ya. Ini belum aku rapikan ya teman-teman, karena masih belum penuh gitu ya. Nanti bakal mungkin kalau udah penuh sekeliling gitu bakalan aku rapikan gitu, karena percuma juga dirapikan kalau masih belum penuh tuh kayak nggak rapi aja gitu ya, masih berantakan juga gitu. Nah, selesai di videonya kali ini, juga selesai video update sinking fund kali ini. Dan di sini aku ditemani si Humaira ya teman-teman, sama abinya itu. Ya biasa ya, sebenarnya videonya ini direcokin sama si Humaira, tapi ya karena beberapa part yang aku hilangin gitu, jadi nggak kelihatan kalau riuh gitu ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman suka sama videonya, dan jangan bosan-bosan ya untuk selalu mampir di video aku. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, ada salah ucap. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua, supaya kita lebih melek finansial dan menata keuangan rumah tangga kita lebih baik ke depannya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.